Kesimpulan-kesimpulan tentang asma wa sifat yang bertentangan dengan keterangan yang datang dari Allah, malaikatnya, kemudian nabinya, di jalur ini, silsilah sanad ini, maka hakikatnya datangnya dari para syaitan, kemudian para ahli sihir, para pendusta, pendosa, para dukun, dan para ahli bid'ah dan ulama su kepada para manusia. Kita dihadapkan dalam dua pilihan ini. Sanad mana yang kita mau pilih untuk kita percayai? Hah? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Kemarin kita telah membahas tentang ilhad dan macam-macamnya ya. Ilhad hakikatnya adalah penyimpangan dan kekurang ajaran. Di dalam hal ini kurang ajaran terhadap nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya. Di antara bentuk ilhad kemarin kita katakan ya, ketika diantaranya dinamakan nama-nama berhala dengan namanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti penamaan Lata, itu dari Al-Ilah, Al-Ilah. Ya. Penamaan Uzza, itu dari Al-Aziz. Ya. Wa Manat, penamaan Manat. Ini kan nama-nama berhala kan? Itu dari Al-Mannan, dari nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah bentuk kekurang ajaran kaum musyrikin kepada nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala, diantaranya itu penggunaan nama Allah untuk nama-nama berhala mereka. Kemudian menamai Allah Subhanahu wa ta'ala dengan nama-nama yang enggak layak baginya. Ya, seperti kaum Nasrani yang menamai Allah dengan nama Ab, the Father. Ya, ayah. Iya enggak? Kemudian di antara bentuk ilhad juga mensifati Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sifat-sifat yang tak layak bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Mereka berkata, innallaha faqirun wa nahnu agniya. Sesungguhnya Allah ini fakir dan kita ini kaya. Itu kekurang ajaran pada sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya? Yadullahi maghlulah. Tangan Allah terbelenggu. Ya? Kemudian juga di antara bentuk kekurang ajaran pada nama dan sifat Allah adalah pengingkaran makna-makna dan hakikatnya. Seperti Jahmiyah yang berkata bahwasanya sifat-sifat Allah tersebut itu hanyalah redaksi-redaksi kosong saja yang enggak ada maknanya hakikatnya. Ya? Ketika dibilang Allah As-Sami', Allah zat yang maha mendengar. Okay? Itu mereka berkata sungguh la sam'alah, Allah tidak memiliki pendengaran. Al-Basir, Allah zat yang maha melihat. La basaralah, bukan Allah memiliki penglihatan, begitu. Ya, yakni dengan konsep mereka, dengan kaidah yang mereka yakini, akhirnya justru mereka jadi menghilangkan Allah, menghilangkan sifat-sifatnya yang ada, menghilangkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga bentuk kekurang ajaran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah ketika menyerupakan sifat Allah dengan sifat-sifat makhluknya. Seperti mereka yang berkata sesungguhnya tangannya seperti tanganku, kakinya seperti kakiku. Ya. Itu diantara bentuk ilhad kepada nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Dan Allah memiliki gelar-gelar, nama-nama yang mulia. Maka serulah Allah dengan nama-namanya tersebut. وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ. Dan biarkanlah mereka yang kurang ajar di dalam nama-nama Allah tersebut. سَيُجَزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Sungguh mereka kelak akan dibalas akan apa yang mereka telah lakukan tersebut. Ya. Masuk perkataan Syekhul Islam berikutnya. Li'annahu subhanahu la samiyya lahu wa la kufu'a lahu wa la nidda lahu. Dikarenakan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ada zat yang serupa setaraf dengannya. Oke? Yang menyainginya, ya? Enggak ada zat yang menjadi pesaing baginya, enggak ada zat yang menjadi rival baginya, ya? La yuqas bi khalqihi subhanahu wa ta'ala. Ia tidak layak untuk dikiaskan kepada makhluknya. Ya. Fa innahu subhanahu a'lam bi nafsihi. Sesungguhnya Allah sendiri lebih mengetahui tentang dirinya sendiri.
wa bighairihi, bahkan lebih mengetahui tentang makhluk-makhluknya, wa asdaqu qila wa ahsanu haditha, dan Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling jujur perkataannya dan paling indah ucapannya min khalqih, daripada para makhluknya, ya. Nah, ungkapan Syekhul Islam tersebut ta'lil sifatnya, ya, yakni menjelaskan lebih dalam tentang kesempurnaan nama-nama dan sifat kesempurnaan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala tersebut, ya. Allah la samiyya lahu. Ya. Allah nggak ada nazir, nggak ada sesuatu yang serupa dengannya, ya. Ini adalah merupakan bentuk ta'lil, yakni uraian penjelasan ketika sebelumnya dikatakan la yukayyifun wa la yumathilun sifatihi bi sifat khalqih. Ahlus sunnah tidak menjelaskan detail teknis, ya. Tidak juga menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifat para makhluknya. Tuh, karena apa? Karena hakikatnya emang nggak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. La nadhira lahu yastahiq mithla ismih. Sungguh tidak ada zat yang serupa dengannya sehingga layak untuk menyandang salah satu nama di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagaimana Allah sendiri Subhanahu wa taala berfirman, "Hal ta'lam lahu samiyya?" Apakah kau mengetahui adanya zat lain yang layak untuk menyandang nama-nama mulia seperti nama yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala? Ya. Ya, apakah kau mengetahui? Tuh lihat, itu istifham, pertanyaan, ya. Tapi maknanya bukan untuk didatangkan jawaban, tapi maknanya adalah pengingkaran bahwa hakikatnya tidak ada satu zat pun yang memiliki begitu sempurna sifat-sifatnya sehingga dia layak untuk menyandang gelar sebagaimana gelar Allah sebagai yang maha pengasih, maha penyayang, maha pemberi rizki, maha kaya. Nggak ada, gitu. Ya, pertanyaan itu bukan pertanyaan yang membutuhkan jawaban, tapi istifham lil inkar, pertanyaan yang sifatnya sebagai bentuk pengingkaran, ya. La kufu' lahu. Al-kufu' al-mukafi' al-mumathil tuh. Ya. Tidak ada kufu', tidak ada mumathil, tidak ada hal yang serupa dengannya sama sekali. Ya, yang dapat menjadi pesaingnya. Ya. Sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Ikhlas, walam yakul lahu kufuwan ahad. Ya. Sungguh tiada sama sekali pesaing bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wala yuqasu bi khalqih, dan tak layak Allah dikiaskan dengan makhluknya. Dikiaskan yakni dianalogikan, ya, dianalogikan dengan makhluknya. Kias di sini secara bahasa artinya at-tamtsil, diserupakan, ya. Ai la yushabbah wa la yumathal bihim, yakni tidaklah Allah diserupakan atau dimiripkan dengan salah satu makhluknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nahl, "Fala tadribu lillahil amthal," dan janganlah kau berikan bagi Allah Subhanahu wa taala perumpamaan-perumpamaan, ya, yang menyerupai, seolah-olah menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada, hakikatnya tidak ada sama sekali. Jangan coba kau berikan gambaran-gambaran untuk menggambarkan bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala, enggak ada hakikatnya, ya. Fala yuqas subhanahu bi khalqihi la fi dzatihi wa la fi asma'ihi wa sifatihi wa la fi af'alihi. Sungguh tidak ada yang dapat dianalogikan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak pada zatnya, tidak pada nama-namanya, tidak pada sifat-sifatnya yang sempurna, tidak juga pada aktivitas yang dilakukannya. Wa kaifa yuqas al-khaliqul kamilu bil makhluq an-naqis. Dan bagaimana mungkin Sang Pencipta yang sempurna dikiaskan dengan makhluk yang memiliki segala kekurangan, ya. Ta'ala Allahu an dzalik, maha tinggi, maha suci Allah dari hal tersebut, ya. Fa innahu a'lam, subhanahu a'lam bi nafsihi wa bi ghairihi. Perkataan Syekhul Islam, sesungguhnya Allah pastilah lebih mengetahui tentang dirinya sendiri dan lebih mengetahui tentang hal-hal lain, ya. Bahkan Allah lebih mengetahui tentang kita daripada kita tentang diri kita sendiri, ya.
Hadza ta'lil lima sabaq min wujub itsbat ma atsbatahu li nafsihi min as-sifat wa man'i qiyasihi bi khalqihi. Nah, ini adalah penjelasan yang menjelaskan alasan kenapa wajibnya kita mengitsbat sifat-sifat yang Allah tetapkan bagi dirinya sendiri. Kenapa? Karena Allah tentu pasti paling mengenal dirinya lah. Makanya kita menetapkan sifat-sifat Allah sebagaimana yang Allah sebutkan. Karena Allah yang paling tahu tentang dirinya. Kok bisa ente so tahu lebih mengetahui tentang Allah sehingga mengkhabarkan, menyimpulkan hal-hal yang Allah sendiri tidak menyebutkan keterangannya. Begitu. Ya. فإنه إذا كان أعلم بنفسه وبغيره وجب أن يثبت له من الصفات ما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. Karena apabila kita sepakati bahwa tentu Allah paling mengenal dirinya sendiri, maka dapat kita simpulkan wajib hukumnya agar kita menetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala sifat-sifat yang Allah tetapkan keberadaannya pada dirinya sendiri. Dan sebagaimana juga yang disebutkan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, wal khalqu la yuhituna bihi ilman. Adapun para makhluk tentunya tidak memiliki ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala, ya. Tidak menguasai keilmuan tentang Allah Subhanahu wa taala kecuali hanya sebatas apa yang Allah kabarkan saja. Ya. Fa huwal mausuf bi sifatil kamal ialah zat yang disifati dengan seluruh sifat yang sempurna allati la tablughuha uqulul makhluqin, yang dimana akal para makhluk takkan sampai kepada hal tersebut. Fayajib alaina an narda bima radiyahu li nafsihi, maka wajib atas kita untuk meridhoi, untuk puas dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi bagi dirinya. Udah cukup itu. Ya, di dalam asma wa fa huwa a'lam bima yaliqu bih, karena Allah tentunya lebih mengetahui apa yang layak bagi dirinya. Wa nahnu la na'lam dzalik, sementara kita tak mengetahui hal tersebut, ya. Ibnu Taimiyah berkata, huwa subhanahu, Allah sendiri asdaqu qila wa ahsanu haditha, Allah adalah zat yang paling jujur. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang paling baik perkataannya daripada para makhluknya, ya. Fama akhbara bihi fahuwa sidqun wa haqqun, maka dari sini dapat kita tangkap hakikatnya apapun yang Allah kabarkan tentang dirinya, maka itulah kebenaran, itulah kejujuran Allah. Nggak mungkin ada Allah menyimpangkan kabar, nggak mungkin. Ya. Yajib alaina an nusaddiqahu wa la nu'aridu, dan wajib atas kita untuk meyakininya, mempercayai apa yang Allah kabarkan tersebut dan tidak membantahnya. Wa alfadhu ahsanul alfadh, demikian juga redaksi-redaksi yang datang dari Allah adalah sebaik-baiknya redaksi, wa afsahuha, dan yang paling fasih, wa awdahuha, dan paling jelas. Ya, wa qad bayyana ma yaliqu bihi minal asma was sifat, dan demikian Allah telah menjelaskan apa-apa yang layak bagi dirinya dari sifat-sifat, atamma bayan, dengan penjelasan yang paling sempurna, ya. Fayajib qabul dzalik wa taslim lah, maka yang wajib atas kita untuk menerima semua keterangan Allah tersebut dan menelannya. Tuh, ya. Kemudian perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, "Tsumma rusuluhu shadiquna masduquna bi khilafil ladzina yaquluna 'alaihi ma la ya'lamun." Kemudian demikian juga para utusan-utusan Allah shadiqun, yang jujur, ya. Utusan-utusan Allah yang jujur di dalam kabar-kabar yang disampaikannya. Mereka adalah para makhluk-makhluk yang jujur, nggak ada kedustaan dari mereka. Ya, masdukun yang well trusted, masduk yakni sini thiqah, terpercaya kabar yang disampaikannya, terpercaya kabar yang disampaikannya. Berbeda dengan orang-orang yang justru berkata-kata tentang Allah, mencoba berkesimpulan tentang Allah dengan apa-apa yang mereka tak memiliki ilmu atasnya hakikatnya. Ya, yakni Allah Subhanahu wa taala paling mengenal dirinya sendiri, dan Allah adalah zat yang paling jujur, nggak mungkin ada kabar yang Allah simpangkan, iya kan? Dan penjelasan Allah adalah penjelasan yang paling sempurna, karena Allah adalah zat yang memiliki lafaz, redaksi-redaksi yang paling indah, paling sempurna. Kemudian setelah Allah, Rasulnya, para Rasulnya adalah manusia-manusia pilihannya, manusia-manusia dengan sifat manusiawi terbaik,
Dan gak mungkin mereka berdusta, apalah lagi tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, mereka adalah orang-orang yang jujur dan well trusted, terpercaya. Ya, maknanya alasan apa lagi yang membuat kita untuk nggak menerima sifat-sifat Allah tersebut, gitu maknanya itu. Alasan apa lagi yang bikin kita untuk mengingkari dan nggak menerima keterangan Allah dan keterangan Rasul tentang sifat-sifat Allah, dan justru lebih mengambil apa yang disimpulkan oleh para manusia yang nggak lebih mengetahui Allah tentunya daripada Allah sendiri, nggak lebih mengenal tentang Allah daripada Rasulnya sendiri Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu maksud perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ya, as-sidq, jujur, mutabaqatul khabar lil waqi'. Ketika kabar yang disampaikan sesuai dengan realita, itulah kejujuran. Ketika kabar yang disampaikan itu sesuai dengan realita, itulah jujur, sidq. Ya. Sadiquna fima akhbaru bihi 'anillah ta'ala. Mereka adalah orang-orang yang jujur di dalam kabar yang mereka bawakan tentang Allah Subhanahu wa taala. Para rasulnya nih. Wa masduqun, dan mereka sangat terpercaya, yakni well trusted, ya. Fima yatihim minal wahyi biwasitatil malaikah li'annahu min indillah fahum la yantiquna 'anil hawa. Betapa apa yang disampaikan oleh para rasulnya tersebut tentang Allah adalah wahyu yang Allah sampaikan kepada mereka melalui para malaikat. Betapa mereka, para rasul tersebut, tidaklah berbicara berdasarkan hawa nafsunya. Apalah lagi tentang sesuatu yang kaitannya dengan zat Allah Subhanahu wa ta'ala, tentang nama dan sifatnya. Ya kan? Membicarakan tentang nama dan sifat ini adalah bagian dari membicarakan tentang zatnya Allah dong, ya kan? Al-kalam fi sifat far'un 'anil kalam fi dzat dong, ya kan? Maka makin terjauhkan dari kemungkinan dusta para rasul tersebut, kabar-kabar yang dibawakan oleh para rasul tersebut alaihi wassalatu wassalam. Wa hadza tawthiq li sanad ar-rusul alaihi wassalatu wassalam. Ini adalah penegasan betapa kuatnya, betapa benarnya sanad para rasul. Sanadnya dari Allah, dari rasul nih, para malaikat, terus Allah. Malaikat dusta gak mungkin? Malaikat edit kabar gak? Malaikat bikin hoax gak? Mungkin gak? Gak mungkin. Betapa sanad tersebut adalah sanad yang murni dan sangat terjauhkan dari kemungkinan kedustaan. Dari Allah, zat yang pasti paling benar perkataannya. Dari para malaikat yang enggak pakai hawa nafsu, suka bohong. Iya kan? Dari para rasul, manusia pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sifat-sifat manusiawi terbaik, diantaranya kejujuran. Maka alasan apa lagi yang membuatmu menolak kabar mereka, kabar yang datang dari sanad sempurna ini, tentang Allah Subhanahu wa ta'ala? Alasan apa lagi? Itu maksudnya. Ya. Faqad qila lahumul haqq wa ballaghuhu lil khalq. Sungguh telah disampaikan kepada para rasul tersebut yang memang benar hak, dan betapa mereka menyampaikannya kepada para makhluk. Fayajib qabul ma wasafu Allah bihi fahum bikhilaf alladzina yaqulun alaihi ma la ya'lamun. Maka wajib hukumnya untuk menerima kabar yang disampaikan oleh para rasul tersebut tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Bikhilaf alladzina yaqulun alaihi ma la ya'lamun. Kemudian perkataan Syekhul Islam berbeda dengan orang-orang yang berkata-kata tentang Allah, yakni berkesimpulan tentang Allah Subhanahu wa ta'ala ma la ya'lamun, yang hakikatnya mereka tak memiliki ilmu tentangnya. Oke? Ay yaqulun 'ala Allah bila ilm, yakni mereka yang berkata-kata tentang Allah, yakni yang mencoba menyimpulkan tentang sifat-sifat Allah ini, okay? Bila ilm, tanpa ilmu, fi syar'i wa dini, tanpa ilmu di dalam syariatnya, di dalam agamanya, wa fi asma'ihi wa sifatih, tanpa ilmu, ya, tentang nama-namanya, tentang sifat-sifatnya, bal mujarrad dhununuhum, yang dimana mereka ini menyimpulkan semua kesimpulan mereka bersandarkan hanya pada dugaan-dugaan mereka doang.
Ya. Wa takhayyulatihim, berdasarkan imajinasi mereka doang. Au bima yatalaqawnahu 'ani syayatin, atau berdasarkan bisikan-bisikan yang mereka dapat dari wahyu para syaitan kepadanya. Kal mutanabbiin, seperti para nabi palsu, al-kadzabah, para pendusta, wal mubtadi'ah, para ahli bid'ah, waz zanadiqah, dan zindik, was saharah, dan para ahli sihir, wal kuhan, dan para dukun, wal munajjimin, dan para ahli nujum, wa ulama as-su, dan para ulama-ulama yang buruk. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat 221 sampai 223 dari surat Syu'ara, hal unabbi'ukum ala man tanazzala asy-syayatin, tanazzala ala kulli affakin athim, yulquna as-sam'a wa aktsaruhum kadzibun. Maukah aku kabarkan pada kalian kepada siapa para syaitan tersebut turun, yakni membawakan wahyunya? Mau enggak aku sampaikan kepada kalian kabar pengetahuan tentang kepada siapa sih syaitan itu datang membawakan wahyu-wahyunya itu? Okay? Mereka turun kepada siapa? Mereka turun kepada para afak athim, kepada para afak, para pendusta, athim, para pendosa. Ya? Yulquna sam'a, mereka membisik-bisikkan kalimat-kalimatnya. Wa aktsaruhum kadzibun, dan betapa kebanyakan mereka adalah pendusta. Tuh, kesimpulan-kesimpulan tentang asma wa sifat yang bertentangan dengan keterangan yang datang dari Allah, malaikatnya, kemudian nabinya, ini jalur ini, okay? Silsilah sanad ini, okay? Selain ini, maka hakikatnya datangnya dari para syaitan, kemudian para ahli sihir, para pendusta, pendosa, para dukun, dan para ahli bid'ah dan ulama su kepada para manusia. Kita dihadapkan dalam dua pilihan ini. Sanad mana yang kita mau pilih untuk kita percayai? Tentunya yang datang dari Allah melalui para malaikatnya, kemudian kepada para nabinya yang terjauhkan dari sifat dusta. Iya kan? Masa kabar-kabar yang dibawakan oleh para syaitan dibawakan kepada para ahli bid'ah yang menyampaikan nilai-nilai yang gak disampaikan oleh Rasul sendiri, enggak? Oleh para sahabat kagak? Oleh tabi'in kagak? Iya kan? Sebagaimana Jaham bin Safwan yang akhirnya didatangi syaitan, dia dibisikkan konsep-konsep baru itu. Innahal wujudul mutlaq wala sifatalah. Pokoknya eksistensi mutlak Allah aja, sama sekali tidak ada sifat baginya. Tuh, itu dibisikkan, nggak sholat dia 40 hari. Gara-gara debat sama orang-orang filsafat. Ya. Sungguh, betapa kebanyakan mereka nih hakikatnya pendusta. Allah juga berfirman di ayat 79 dari surat Al-Baqarah, "Fawailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim, tsumma yaquluna hadza min indillah." Maka celakalah mereka yang mengedit kitabnya dengan tangan mereka sendiri. Mereka nulis kitabnya dengan tangan mereka, kemudian ngaku kepada manusia bahwasanya ini hakikatnya dari Allah. Ya, ini yang dilakukan oleh para ahlul kitab kepada kitab-kitab yang diturunkan ke atas mereka. Nah, فَإِذَا كَانَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمْ بِنَفْسِهِ وَبِغَيْرِهِ. Sekali lagi, maka apabila kita sepakati bahwa Allah adalah zat yang paling tentunya mengetahui tentang dirinya dan tentang hal-hal lain, wa kana asdaq qaula wa ahsan haditha, dan Allah adalah zat yang paling jujur perkataannya dan paling baik ucapannya daripada para makhluknya, wa kana rusuluhu alaihi wassalatu wassalam, demikian juga para utusan Allah alaihi salatu wassalam, sadiqin, mereka adalah orang-orang yang jujur, fi kulli ma yukhbiruna bihi anhu, yang jujur di dalam apa yang mereka bawakan kabarnya dari Allah Subhanahu wa taala, wal wasitah bainahum wa bainallah, dan perantara antara para rasulnya tersebut dengan Allah, allati ta'tihim bil wahyi, yang membawakan wahyu kepada para rasul tersebut min indih, wasitah sadiqah, juga adalah perantara yang terkenal dengan kejujurannya, nggak mungkin dusta, ya, ini para malaikat, ya.
minal malaikatil kiram, dari para golongan para malaikat yang mulia, maka wajabat ta'wil idzan, maka kita harus sampai kepada kesimpulan ala maqalahu Allahu wa rusuluhu. Kita harus mengambil keterangan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan para rasulnya, la siyama fi babil asma was sifat nafyan wa itsbatan, terutama di dalam kabar-kabar yang datang yang berbicara tentang nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah, baik dari sisi nafinya atau dari sisi isbatnya. Wa rafdi maqalah, sebagaimana kita juga sampai kepada kesimpulan berarti untuk menolak maqalahul mubtadi'ah, kesimpulan-kesimpulan yang disampaikan oleh para ahli bid'ah waddullal dan orang-orang yang lost, yang astray, yang tersesat. Mimman yadda'i al-majaz fil asma was sifat, yang dimana mereka berhujjah katanya asma was sifat tersebut hanyalah bentuk majaz saja. Wa yanfiha bi syatta wasail, dan akhirnya mereka menafikan nama-nama dan sifat-sifat Allah dengan seluruh wasilah nafi. Mu'ridina amma ja'at bihir rusul, dengan seluruh cara untuk meniadakan nama-nama dan sifat-sifat Allah, dan mereka berpaling dari keterangan yang datang dibawakan oleh para utusan Allah. Mu'tamidina ala ahwaihim, dan justru lebih bersandar kepada hawa nafsu mereka. Au muqallidina liman la yasluhil qudwah minaddullal, atau mereka hanya mengikuti, bertaklid kepada orang-orang yang hakikatnya tak layak mereka untuk diikuti dari orang-orang golongan ulama-ulama yang sesat, ya. Baik, kita cukupkan sampai sekian, semoga dapat difahami. InsyaAllah pertemuan yang akan datang kita lanjutkan lagi dari keterangan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah.